sudah 10 tahun partai ini berdiri dari 2011 ya. Iya. Gitu. Tapi kan kalau kita bicara berkiprah dalam dunia politik secara langsung itu kan 10 tahun. Ya sampai 2019 kemarin. Nah, jadi kalau kita lihat dari aspek itu memang tidak ada persiapan untuk mempersiapkan kader untuk menjadi pemimpin nasional. Kenapa begitu? Ya karena begini. Pertama, Ketua Umum Surya Paloh. Oke. Dia sendiri tidak ingin menjadi calon presiden. Oke. Ya kan? Atau calon wakil presiden. Dia nggak mau. Dia tahu juga lah kalau gua maju juga kalah. Ya kan? Untuk apa gitu kan? Nah, harusnya dia siapkan siapa kader yang dia harus persiapkan untuk menjadi pimpinan nasional. Nah, itu kan tidak terjadi. Gitu. Jadi levelnya sudah saya lihat semakin mundur ya. Oke. Kalau kita bicara dari segi kaderisasi kepemimpinan nasional. Ada misalnya siapa orang mau disiapkan Rahmat Gobel misalnya. Ya kan kapasitinya belum lah. Ya toh? Siapa lagi? Kalau Yassin Limpo kan lompat pagar kan dari Golkar pindah ke Nasdem. Kan gitu. Ya, bukan orang Nasdem dari awal gitu kan. Jadi memang nggak punya karena nggak disiapkan. Rahmat Gobel juga bukan orang Nasdem. Ya, tapi katakanlah dia bukan orang partai politik sebelumnya. Oke. Ya. Oke. Itu Kakak. Jadi gimana dong kalau begitu sebenarnya dalam bacaan abang sebagai kader utama ya. Kalau nggak salah abang itu kader utama loh. Iya. Ya. Cuman nggak dapat bintangnya. KTA-nya itu kartu tanda anggotanya itu pasti saya kader utama ya. Itu apalagi dengan pertemanan dengan ketua umum ya Om Surya ya. Itu sebenarnya Nasdem itu menurut abang dari sebagai orang lama di partai politik ya, abang kan sudah beberapa kali mendirikan partai dan berada di partai. Penerjemahan restorasi itu pada bagian itu di mana sebenarnya? Ya nggak ada, ini kan restorasi hanya istilah aja biar keren. Mana ada program restorasi apa? Ada loh. Apa? Tanpa meminta mahar bagi calon bupati misalnya gitu kan. Kan Calon gini gubernur. Kakak, kalau kita bicara restorasi bukan itu. Oh, oke. Kita kan restorasi bicara sistem politik, kita bicara sistem ekonomi, kita bicara sistem budaya. Ya, budaya pun bukan dalam konteks seni. Budaya yang kita maksudkan pola pikir ini, ya kan, dirubah dari budaya yang kurang positif ke menjadi budaya yang positif. Itu kan tidak terbangun. Mengapa? Karena ini disebabkan oleh kita terlalu banyak wacana. Orang kan kalau mendengar pidato Surya Paloh seperti dia paling ideologis kan, wah, paling demokratis, paling kemanusiaan. Itu kan dalam ucapan. Tetapi dalam pikiran dan jiwa raganya tidak ada itu. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa diwujudkan. Orang namanya ya kita bisa lihat, kita bisa buktikan. Bicara ideologi, ya dia juga nggak ngerti ideologi, ngerti bahasa ideologi. Ideologi itu apa dia nggak paham. Kalau kita tanya ideologi, oh itu Pancasila, 5 sila itu dikupas satu-satu, ketuhanan yang Maha Esa apa ini apa sampai keadilan sosial, nggak paham dah. Apalagi kalau kita masuk dalam perbandingan ideologi, ada sosialisme, kapitalisme, ada Islam di situ, lebih nggak paham lagi. Jadi pemimpin-pemimpin politik kita ini terus terang aja sebenarnya bicara ideologi itu sloganistik. Ideologi dijadikan sebagai suatu daya tarik kepada orang seolah-olah kita ini ideologis, kita ini ideolog. Ideolog dari mana? Ya kan? Sistem politik nggak dipahami, sistem ekonomi tidak dipahami. Kan inti dua itu saja dulu. Lalu bagaimana Anda mengatakan Anda seorang ideolog? Nah ini harus kita koreksi total ini. Ya, orang jangan enak saja dicap sebagai ideolog padahal nggak ngerti apa-apa. Ya kan? Kalau kata Bung Karno, filosofi Grundslahnya aja dia nggak paham. Weltanschauungnya aja dia nggak paham. Ya kan? Way of life-nya aja dia nggak paham. Itu baru bicara di atas. Ya kan? General norm. Apalagi bicara ideologi.
yang lebih rumit. Kita bicara dalam sistem politik dan ekonomi, lebih nggak paham lagi. Jadi ya namanya kader partai ya, bukan kader ya. Saya kira di Nasdem ini kalau kita bilang kader tuh jarang. Yang ada tuh anggota. Pemegang KTA. Pemegang KTA. Nah pemegang KTA ini sore lah kalau dengar pidato kan. Wah lain sama Bung Karno. Bung Karno tuh kalau baca seorang ideolog memang dia paham betul Marxisme itu apa, dia kupas habis ya kan. Nah kalau ini kan hanya dengar istilah. Tapi isinya nggak paham. Nah ini yang kita sayangkan ya. Tolonglah pemimpin-pemimpin partai ini jangan bohong-bohongi rakyat dengan pidato. Tapi sebenarnya substansinya dia nggak paham. Nah bagaimana rakyat paham, dia sendiri nggak paham kok. Saya berusaha untuk menahan diri untuk tidak terlibat terlalu jauh pada Tapi pembahasan Bang Sulpan ini, karena buat saya yang paling penting Bang Akbar, kalau nanti ini di upload nanti ke YouTube jangan ada yang diedit lah ya.